Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala az-zulumati wan nur wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu kembali, ngeriung lagi, kumpul lagi demi untuk melaksanakan tugas yang memang sangat berat, sekaligus tugas ini sangat suci, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mampu mengamalkannya. Amin. Salawat dan salam kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya. Surah ini disebut dengan Al-Anbiya karena di dalamnya banyak diceritakan secara sepintas kisah para nabi dan rasul. Yang paling banyak dikisahkan fokusnya ke kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Isi daripada surah Al-Anbiya ini memang sangat beragam, sangat bervariasi. Pertama, Allah menegaskan qala rabbi ya'lamul qawla fis sama wal ardi wa huwas samiul alim. Semua apa yang diucapkan baik oleh penduduk langit maupun oleh penduduk bumi, Allah mendengar. Dalam satu detik bersamaan miliaran triliunan makhluk Allah bicara, Allah mendengar. Satu persatunya sangat jelas. Misalnya manusia hampir 7 miliar 8 miliar di dunia ini ngomongnya bareng, Allah tahu satu persatunya. Andaikan seluruh makhluk di alam semesta ini ngomong bersama dalam satu waktu, Allah tahu rincian satu persatunya. Ya'lamul qaul, Allah tahu. Dan semua ucapan makhluknya tidak pernah Allah lupakan. Kadang kita yang ucapinnya juga lupa. Mungkin seminggu, 2 minggu apa yang kita ucapkan masih ingat. Setahun, 2 tahun, 10 tahun kita udah lupa. Tapi bagi Allah mustahil melupakan semua ucapan yang diucapkan oleh kita. Mustahil. Misalnya kalau kita mengingat ucapan kita pada waktu SD, lupa kita. Apa ya? Pada waktu SMP kali, lupa kita. Allah tahu semua. Jadi tidak ada satu pembicaraan yang Allah tidak tahu, yang Allah tidak mendengar. Ini kajian dalam ilmu tauhid. Makanya hati-hati dalam berbicara. Karena ada yang mendengar, ada yang menyadap, yaitu Allah. Kemudian isi selanjutnya, wa ma arsalna qablaka
illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita punya masalah lalu kita bingung nanyanya ke siapa ya? Nah, kata Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya ke yang ahli, yang memahami, yang ngerti masalah itu. Selesai. Misalnya kita punya masalah dalam bidang pertanian. Ini kalau nanam ini kok begini ya? Udah saya begini kok masih begitu juga. Mana ya? Tanya sama ahli pertanian. Masalahnya apa? Begini. Selesai. Tanya sama ahlinya, ahli pertanian. Kemudian kita punya modal nih sekian juta. Lalu kira-kira apa ya? Dagang apa ya? Di mana leninya? Terus kita bingung. Gimana solusi yang terbaiknya? Begini. Tanya sama yang ahli dagang, ahli bisnis. Marketnya bagaimana? Produknya apa? Lalu persaingannya apa? Lokasinya bagaimana? Terus dikaji secara mendalam. Itu yang pernah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang ahli dagang. Jadi ketika beliau ditawari hijrah ke Madinah, ditawari istri nggak mau, ditawari rumah nggak mau, ditawari harta nggak mau. Beliau hanya minta di mana pasar. Ditawari pasar, iya. Di mana letak pasar? Kemudian ditunjukkan, wahai Abdurrahman bin Auf, ini pasar. Oh, dipelajari sama dia. Nah, akhirnya setelah dia tahu, oh begini segala macam, dia dagang di situ, sukses. Pelajari. Tanya sama ahli. Ketika kita bingung, ini kalau saya sholat tahajud, tapi saya udah witirnya setelah sholat isya, ini boleh enggak ya saya witir lagi setelah tahajud? Tanya dengan ustadz kita yang dalam kajian fikih. Jadi ahli kajian fikih, tanya. Kemudian ada masalah ketika seseorang ahli ibadah tapi kok dilihatnya dalam kehidupan kadang sering sakit, kadang juga dalam dagangannya nggak lancar, ekonominya juga kadang pas-pasan. Dibandingkan nih dengan ada orang yang nggak pernah ibadah, ahli maksiat, tapi kok dagangannya lancar, ini badannya sehat, ini gimana ya? Tanya sama ahli tasawuf, gimana ini Pak Kiai kalau begini? Tanya, nanti ada keterangannya. Gitu. Kemudian ketika baca Al-Quran, ini apa bacanya ya? Dibaca panjang atau pendek, tapi ahlam mimnya bertemu ba, nanti kemana? Tanya sama ahli tajwid dan sebagainya. Itu pas'alu ahla dzikri, tanya ama yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun, kalau kita tidak tahu ama yang ahlinya. Kalau dalam bahasa surah Al-Isra-nya, wala taqfu ma laisa laka bi'il, jangan pernah bicara terhadap satu masalah kalau kita enggak ngerti masalah itu. Kemudian isi surah Al-Anbiya selanjutnya mengenai yang hak dan yang batil. Jadi di dunia ini ada dua, ada yang hitam, ada yang putih, hitam putih. Ada yang jahat, ada yang benar. Ada yang hak, benar, ada yang batil, salah. Itu selalu. Tidak pernah hak semua, pasti ada yang batil. Cuma menurut surah Al-Anbiya, bal naqjibu bil haqqi alal batil. Ketika yang hak itu menghantam yang batil, mengenai yang batil, terus memprotes hal-hal yang batil, yang benar itu bersuara, baik bersuara dengan hatinya, bersuara dengan lisannya, bersuara dengan anggota tubuhnya terhadap yang batil, fayadmaquhu. Maka ketika yang hak dilempar, jadi seolah-olah seperti panah. Jadi sasarannya itu adalah batil, panahnya itu adalah hak. Hak menuju yang batil. Fayadmaquhu, maka mengenai yang batil, faiza huwa zahiq, maka pada saat itulah yang batil pasti akan hancur.
Jadi kebatilan itu tidak akan pernah ada yang abadi. Ketika tampil yang hak, pasti yang batil itu akan hancur. Hanya mungkin hancurnya itu ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang setahun, mungkin ada yang sampai 100 tahun, mungkin ada yang ribuan tahun baru hancur. Jadi nggak mudah. Jadi ibaratnya kita main panah, hak itu adalah panahnya, batil itu adalah sasarannya. Nakjipu dilempar, set payad maguhu mengenai yang batil sasarannya, faedah wajahik, maka yang batil itu pasti akan musnah dan hancur. So, kalau dalam bahasa surah yang lain kalimatnya sangat sederhana, waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, maka yang batil pasti akan lenyap, akan hancur. Innal batila kana zahuqa, yang batil itu pasti akan lenyap. Hanya ketika yang batil lenyap, muncul lagi, datang lagi yang hak, terus begitu sampai hari kiamat, tidak akan pernah selesai. Kemudian surah Al-Anbiya juga membahas mengenai awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratkan fafataknahuma. Langit dan bumi yang kita lihat, langit ke atas, bumi yang kita sedang nikmatin, dulunya itu ratkon, bersatu. Langit sama bumi itu dulunya bersatu, jadi belum terpisah. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan. Ada satu proses. Nah, ini dipelajari di sekolah, jadi anak-anak kita di sekolah paham. Apalagi sekarang kalau ngajarin anak sekarang itu kan menggunakan, ya kita kadang menggunakan infocus, bagaimana proses terjadinya langit. Anak-anak semua paham bagaimana proses terjadinya bumi, lalu bagaimana ketika bersatunya, lalu bagaimana proses perpisahannya, ada di situ semuanya lengkap. Jadi anak-anak sekarang itu pengetahuan seperti itu gampang dan mudah, tinggal gini doang ada. Jadi ternyata langit dan bumi ini dulunya nyatu, bersatu, kemudian Allah pisahkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Setiap sesuatu yang hidup semuanya kami ciptakan dari air. Jadi manusia pun sekarang kita ini yang sedang kita nikmati, badan kita ini awalnya dari cairan, dari air. Min nutfatin amsaj, dari air yang bercampur. Mimma immahin, dari air yang hina. Mimma indafik, dari air yang keruh. Mimmani yumna, dari sperma yang ditumpahkan. Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Min solsolin kal fahor, banyak lagi dah. Jadi apa yang sedang kita nikmati begini ini asalnya dari setetes air. Kalau dalam bahasa lagu mah setetes air hina gitu. Kemudian isi selanjutnya, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Siang, malam, matahari, bulan, semuanya kullun fi falaki yasbahun, semuanya membaca tasbih. Sekarang malam nih membaca tasbih, besok siang membaca tasbih, tadi matahari membaca tasbih, bulan yang sekarang kita lihat membaca tasbih. Semua yang sekarang sedang kita nikmati, alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, itu semuanya wa kullun fi falaki yasbahun, semuanya sedang membaca tasbih. Jadi saat kita tadi membaca tasbih, subhanallah, 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 bukan hanya kita yang mengucapkan, tapi denyut jantung juga seiring dengan bacaan tersebut, dep 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 dep, itu sedang membaca tasbih. Kemudian aliran darah ke kepala, kemudian ke tangan, ke kaki, aliran darah ke seluruh tubuh
pung sedang digoyang dengan gerakan subhanallah, subhanallah, tasbih. Jadi jantung bergerak, gerakan tasbih, aliran darah bergerak dengan aliran tasbih. Kemudian mata kita itu mata menjadi tasbih, mulut kita ya menggerakkan lisannya membasahi dengan tasbih, telinga kita mendengar juga tasbih, pikiran kita hanya konsentrasi di kalimat tasbih. Kemudian kaki kita duduk bersimpuh, duduk dengan tasbihnya, tangan kita pun duduk dengan tasbihnya. Semua anggota tubuh kita, bahkan ruh jiwa kita juga semuanya ada dalam samudra kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu kan. Nikmat luar biasa. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi ketika kita baca subhanallah, seluruh jiwa kita itu sedang membaca tasbih, denyut jantung, aliran darah, ginjal, limfa, kemudian sel merah, kemudian juga sel putih, kemudian saraf, semua sedang membaca kalimat tasbih. Wa kullun fi falaki yasbahun, sedang membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu teorinya ya. Prakteknya ya kadang jauh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh nanti habis isya teh goreng nasi apa pecel lele, pikiran mana weh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh besok kemana nih ya? Goes. Pikiran kemana weh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya lama banget bacanya. Apa aja ya? Subhanallah, subhanallah. Ntar saya mau. Jadi si pikirannya nggak membaca tasbih. Jadi mulutnya membaca subhanallah, pikirannya ada di PT, ada di sawah. Nggak apa-apa lah. Yang penting teorinya begitu, prakteknya nggak apa-apa lah, mulut doang. Tapi usahakanlah ntar ya pas isya baca subhanallah, semua pikirannya konsentrasi ke kalimat subhanallah. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, gitu. Wa ma ja'alna libasari min qablikal khulda afa imitta fahum khalidun. Jadi berdasarkan ini ayat, semua manusia itu akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat ini ada di tiga surah. Di surah Al-Ankabut dan di surah Al-Imran, 3 ayat, 3 tempat. Jadi tidak ada manusia yang hidup abadi, tidak ada. Kemudian surah Al-Anbiya ini juga membahas mengenai wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, mengenai timbangan kebaikan dan keburukan, nanti semuanya itu akan ditimbang, beratnya berapa, kapasitasnya berapa, presentasinya berapa. Nah, rupanya amal di hadapan manusia dengan amal di hadapan Allah, kadang cara menghitungnya itu berbeda. Hitungan Allah dengan hitungan manusia kadang berbeda, dan kita tidak perlu tahu. Misalnya nih, saya kasih contoh sederhana. Si A menyumbangkan uangnya sedekah 1 juta, ditulis si A 1 juta, si B 100.000, si C 20.000. Panitia menulis seperti itu, si panitia mengumumkan seperti itu, dan yang mendengar pun atau yang melihat listnya, oh si ini dilihat listnya 1 juta, ini 100.000, 20.000, semuanya sepakat bahwa yang paling banyak itu adalah si A karena 1 juta, semua sepakat. Tapi di hadapan Allah bisa beda. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya dilihat ini si A 1 juta, dilihat oleh Allah. Oh, orang kaya. Misalkan dia punya kekayaan, misalnya di total 1 miliar misalnya. 1 miliar, mengeluarkan uang 1 juta. Nggak sampai 1% aja, hanya 0, sekian persen kan. Si B 100.000. Oh, kekayaannya cuma 1 juta. Uangnya 1 juta, ya nyumbang 100.000, berarti kan 10%. Jadi si A itu 0,1%, si B 10%. Si C 20.000, ya nggak ada lagi di kantongnya. Udah.
Cuman ada 20.000, kasihin ke panitia, ditulis. Berarti si C 100%. Nah, di hadapan Allah, si C lah yang paling besar pahalanya. Mohon maaf, Kak, jangan nyombong, Kak. Hati-hati ya. Ya, di hadapan manusia bolehlah. Misalnya seorang wali kota atau gubernur atau presiden atau bupati untuk kurban menyumbang sapi yang 1 ton lebih, ya wajar. Pemimpin nggak aneh, nggak kaget. Lagian juga bukan duitnya kadang. Ya gitu ya, wajar. Duitnya ratusan miliar misalnya. Ada orang untuk kambing yang 3 atau 5 juta aja harus nabung 1 tahun. Bayangin sehari berapa dia. Terus justru yang paling besar nanti di hadapan Allah itu, nah itu yang kambing itu tuh, yang hanya 3 juta, karena dia berat beli. Ya kalau pejabat mah tinggal telepon, Assalamualaikum, iya siap Pak Bupati, tolong kirim nanti ke Musola Al-Muhajirin. Di mana itu letaknya? Di BWI. Tolong kirim sapi itu. Kan gitu ya. Nanti datang nih kiriman dari Bupati. Alhamdulillah diumum panitia, kita mendapatkan sumbangan dari Bupati Bekasi berupa sapi untuk Musola Al-Muhajirin. Semua kan alhamdulillah. Ya semua bangga karena sapi. Datang seseorang, ketik. Mana panitia? Ada apa ya? Ini saya mau korban nih, korban sapi. Enggak, kambing. Oh iya, makasih atas. Orang juga nggak begitu ngelirik sama dia, Kak. Ya, kambing, sapi. Maaf ya, itu ya faktanya begitu. Ngeyehkan yang kambing. Pasti yang dilihat adalah yang sapi. Siapa ini? Bupati ini mah. Kambing, ya kambing. Maaf. Itu di hadapan manusia ya sah-sah aja, tapi di hadapan Allah belum tentu. Atau mungkin lebih parahnya lagi, janji Allah dalam Al-Quran, sindirannya. Ada satu ayat mengenai masalah kurban, udah pada tahu. La yanalullah luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan pernah melihat, menerima atau menerima dagingnya, darah sebagainya. Walakin analut taqwa minkum, tapi yang diterima adalah takwanya. Misalnya ini, maaf, mudah-mudahan nggak ada. Bisa aja misalkan seorang pejabat, orang kaya itu nyumbang sapi, tapi ada tujuan dalam tanda kutip 2024. Nah, itu kan, ya misalnya mudah-mudahan nggak ada, mudah-mudahan ikhlas. Itu kan berarti kan nol nanti. Walaupun sapi, walaupun sekian ton, atau ingin pamer, ingin menunjukkan akulah seorang pemimpin yang adil, bijaksana. Kalau dia punya niatan seperti itu, istilah bahasa Inggris mah capek gawe teka pake. Ngerti bahasa Inggrisnya? Inggrisnya itu capek gawe teka pake. Jadi udah capek, udah lelah, tapi tidak ada nilainya lagi. Bahasa di TV mah zong. Zong. Jadi mudah-mudahan nggak ada ya, mudah-mudahan semua yang menyumbang dalam kondisi ikhlas, amin. Nah, kemudian kisah selanjutnya diawali dengan kisah Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim singkatnya ketika diumumkan bahwa di daerah negaranya itu diadakan penyembahan besar-besaran. Lalu Nabi Ibrahim malam hari dia memasuki arena yang akan jadi yang dijadikan sesembahan. Dilihat patung begitu banyak. Singkatnya Nabi Ibrahim menghancurkan berbagai macam patung yang ada di sana, kemudian disisakan patung yang paling besar. ini singkatnya lah. Nah, ternyata intel itu CCTV-nya ada segala macam, banyak. Kaget, semua patung itu hancur. Nah, akhirnya diteliti, dilihat, coba CCTV-nya setel. Wah, Patan, ada anak muda nih. Yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Siapa namanya, coba lihat datanya. Oh, Ibrahim. Lihat nicknya, lihat nick. Nah, benar. KTP, lihat nicknya. Udah kelihatan. Wah, kalau zaman sekarang begitu dah. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim disidang,
Ini persidangannya memang sangat unik lah. Langsung sang raja yang mimpin dalam persidangan. Dan uniknya lagi Nabi Ibrahim menggunakan rasional, logika. Kalau dalam bahasa TV mah akal waras. Akal yang rasional. Itu ya, profesor akal waras, PS Ustadz akal waras. Nah, jadi yang menggunakan logika sederhana. Jadi enggak terlalu tinggi sih. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim menjawab, bukan tuh, lihat. Kau tanya tuh sama yang patung besar. Fas'aluhum in kanu yantikun. Itu sang raja pada waktu itu gode-gode kepala. Laqad alimta maha ulai yantikun. Ya anak muda, ya Ibrahim, kamu kan tahu kalau yang saya tanya itu nggak bisa bicara. Kenapa harus nanya ke dia? Nabi Ibrahim dengan senyum menjawab, apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Kenapa kamu menyembah kepada yang tidak ada manfaat seperti itu? Dan makanya ini terjadi dialog dengan Nabi Ibrahim. Rupanya sang raja penguasa, tapi otaknya itu enggak waras. Gitu ya. Otaknya itu enggak waras. Ya. Singkatnya hanya Nabi Ibrahim, beliau ya dilempar ke api. Kemudian dengan izin Allah, si api itu ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim itu merasakan dinginnya api, jadi api yang tadinya panas itu terasa menjadi dingin. Bukan hanya dingin, tapi menyelamatkan atas jasad atau ya badan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, ini udah pada tahu semua lah sejarahnya, udah ngerti. Nah, kemudian kisah Nabi Nuh di sini juga ada, walaupun enggak lengkap. Kemudian juga kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman diberikan satu hukman wa ilma, satu hikmah ilmu. Kemudian juga Nabi Daud, wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr. Jadi Nabi Daud itu kalau sedang membaca tasbih itu diiringi gunung, burung, semuanya benda yang ada di sekitar Nabi Daud yusabbihna, semuanya sedang membaca tasbih. Oh, itu Nabi Daud. Kemudian juga kisah Nabi Ayub secara singkat. Ketika Nabi Ayub sakit, kemudian beliau berdoa, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku merasakan penderitaan ini, Engkau Maha Pengasih yang terbaik dalam kasih sayangnya. Fastajabna lahu, maka diijabah doa Nabi Ayub. Fakasafna ma bihi min durrin, maka Nabi Ayub itu menjadi sehat kembali. Jadi berdasarkan ini ayat, ada ulama yang mengatakan bolehlah syariatnya kita membaca ini doa saat kita sedang mengalami sakit. Misalnya kita sakit, di tempat sakitnya kita tempelkan tangan atau mohon kepada Allah, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini doa Nabi Ayub, ini doa mustajab. Bapak lihat nanti dalam surah Al-Anbiya ayatnya 83. Pokoknya ingat Al-Anbiya, cari doa Nabi Ayub. Nah, itu doa mustajab untuk orang yang punya penyakit, apalagi penyakitnya secara medis tidak mungkin sembuh. Pakai ini doa. Dan ini pun saya pernah lihat di YouTube-nya, selevel Ustadz Adi Hidayat pun pakai ini doa. Beliau juga pakai. Saya lihat, oh iya, Ustadz Abdul Somad juga menggunakan ayat ini. Sama semuanya dah. Jadi beliau-beliau orang-orang hebat ternyata pakai. Nah, kemudian Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifli, kemudian juga ada Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalimat ini dibaca oleh Nabi Yunus, maka dengan izin Allah fastajabna lahu, Allah ijabah, wa najjaynahu minal gham, Nabi Yunus diselamatkan dari telan ikan. Jadi bagi bapak-bapak yang punya masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan mertua, masalah dengan mantu, masalah di perusahaan, masalah tetangga, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang, semua masalah yang sedang kita hadapi, sekali-kalilah kita membaca kalimat la
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka insya Allah dengan kalimat itulah mudah-mudahan Allah memberikan solusi jalan terbaik keluar dari masalah yang kita hadapi. Benar Pak? Ini namanya doa Nabi Yunus. Bapak tinggal lihat nanti dalam surah Al-Anbiya. Kemudian doa Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria, Rabbi la tajarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Engkau adalah terbaik yang memberikan waris. Jadi pada saat itu Nabi Zakaria udah lama rumah tangga, belum punya turunan. Seringlah baca doa ini. Jadi di samping secara medis, secara yang lain, doanya ini, Rabbi la tajarni fardan wa anta khairul warisin. Fastajabna lahu, Allah ijabah. Inilah doa-doa, inti-inti doa Nabi Zakaria buat yang gak punya anak. Nabi Yunus doanya buat yang sedang menghadapi masalah. Nabi Ayub doanya buat yang sedang menghadapi penyakit. Insya Allah ini doa terbaik. Jadi Bapak nggak usah nyari-nyari kemana-mana, kesini aja udah Al-Anbiya. Kemudian surah Al-Anbiya ada satu kisah namanya hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Jadi Ya'juj Ma'juj ini nanti kita akan bahas dalam surah Al-Kahfi. Jadi salah satu tanda-tanda mendekati hari kiamat akan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Nanti ikuti episode selanjutnya. Promosi. Ya iyalah udah mau Isa, nggak mungkin saya ceritain, ini lama ini ceritanya. Ya'juj Ma'juj nanti kita akan ceritakan secara lengkap siapa dia, lalu sepak terjangnya apa, lalu apa hubungannya dengan umat Islam. Nanti kita ikuti episode selanjutnya, khusus episode Ya'juj Ma'juj. Promosi. Nah setelah itu nanti di hari kiamat la yahjunuhumul fajaul akbar wa tatalaqqahumul malaikah. Jadi orang-orang beriman itu jangan khawatir terjadi fajaul akbar, itu goncangan yang dahsyat, maksudnya kiamat. Kemudian disitulah malaikat menemuinya, haja yaumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dulu dijanjikan oleh Allah, yang ancamannya pasti akan terjadi, janjinya juga pasti akan terjadi. Yauma natwis samai tayyisijil kutub. Suatu hari di mana kami akan, natwi itu tawin itu artinya akan digulung. Jadi langit akan digulung, Pak. Ini langit yang sedang kita nikmati di atas. Natwis samai, kami akan gulung itu langit. Kata yisijil kutub, seperti menggulung kertas di lembaran. Ini kan kertas nih, kita gulung. Nanti langit akan digulung. Ijas sama'un syaqqat. Ijas sama'un fatarat. Nanti akan digulung, akan pecah. Nanti kemudian yang terakhir surah Al-Anbiya ada kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini kalimatnya udah pada hafal dah. Tidaklah kami utus kepadamu ya Rasulullah kecuali engkau itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi beliau itu bukan hanya rahmatan lil muslimin, lil mu'minin, tapi juga lil alamin. Baik dia beriman ataupun tidak, Rasul itu menjadi kasih sayang. Contoh, misalnya ketika si Abu Jahal beserta pasukan-pasukannya itu menghina Rasulullah dengan hinaan yang sangat pedas, bahkan menantang-nantang, Allahumma in kana hadzal wal haqqu min indika. Ya Allah, andaikan ini Muhammad itu ucapannya dari engkau, kalau memang betul Muhammad ini ngomongnya dari engkau ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Lut berupa batu, kami siap untuk menerimanya. Awitina bi ajabin alim, bahkan ajab yang lebih pedih kami pun siap untuk menanggungnya. Begitu di hadapan Rasul nantang Abu Jahal. Nah kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengajab mereka itu. Kenapa? Wa anta fihim, karena Rasulullah ada di sekitar dia, sekitar mereka. Jadi adanya Rasulullah di sekitar itu ajab tidak jadi. Kenapa? Rahmatan lil alam. Wah ini kalau diceritain lama lagi dah. Ustaz kok tadi itu Abu Jahal pakai Allahumma? Iya. Pakai kalimat Allah? Iya. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Belum bisa. Nanti kita akan bahas kalimat Allah
yang sering dibaca, diucapkan oleh orang kafir Quraisy. Lalu pertanyaan kenapa? Yang pertama itu Iqra bismi rabbika, dengan nama Tuhan, bukan dengan nama Allah. Nah, nanti semuanya kita akan bongkar, kita akan ya pokoknya setajam silet gitu ya. Jadi kalimat aktual, tajam dan terpercaya. Nanti kita akan bedah. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Udah isa. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, berilah cahaya terhadap hati kami dengan sebab membaca Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan hiasan Al-Qur'an. Wa hassin a'malana bidzikril Qur'an. Ya Allah, baguskan amalan kami dengan sering menyebut Al-Qur'an. Wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an. Ya Allah, putihkan wajah kami dengan keberkahan Al-Qur'an. Wa nawwir abdanana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari badan kami dengan sinar Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa dkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu dengan syafaat Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.